Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rika Laila, Sandra Olivia, Yesiel, Oktariana Sedobarek, Suci Hairia Putri, Melda Aprilia, Melita Paulina Manulu, dan juga Agung Satria. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hak cipta. Tanpa membuang-buang waktu, marilah kita masuk pada materi kita yang pertama. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap ciptaan pasti ada pemiliknya atau pemegang hak ciptanya. Pemegang hak cipta sesuai dengan pasal 1 ayat 4 adalah 1. Penciptaan sebagai pemilik hak cipta. 2. Pihak yang menerima hak cipta tersebut secara sah dari pencipta. 3. Pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU HC adalah dasar hukum terhadap perlindungan hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia. UU HC tahun 2002 bukanlah produk undang-undang pertama tentang hak cipta di Indonesia. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 4 buah undang-undang di bidang hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Revisi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk undang-undang yang modern dan selalu mengikuti zaman. Alasan yang kedua, terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO. Meskipun pemerintah telah menyesuaikan isi UU HC tahun 1997 dengan perjanjian TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada peraturan pemerintah atau PP nomor 56 tahun 2001 dari pasal 3 ayat 1 menyatakan setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil lagu atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Ada 14 sektor yang harus membayar royalti. Ada konser musik, pesawat atau bus, pameran atau bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pub atau bar, perrokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran radio, hotel, usaha karaoke, lembaga penyiaran TV, dan fasilitas hotel. Subjek dalam hukum. Subjek dalam hukum, hak cipta merujuk pada individu atau entitas yang memiliki hak eksklusif atas suatu karya intelektual. Subjek dalam hukum hak cipta dapat mencakup yang pertama, pencipta atau pengarang, individu atau kelompok yang menciptakan karya intelektual. Mereka secara otomatis memiliki hak cipta atas karya yang telah diciptakan. Yang kedua, pemilik hak cipta. Pemilik hak cipta dapat berupa pencipta itu sendiri atau mereka yang telah memperoleh hak cipta melalui perjanjian transfer atau warisan. Yang ketiga, penerbit. Penerbit dapat memiliki hak cipta atau karya tertentu terutama dalam konteks penerbitan buku, musik, atau media lainnya. Yang keempat,
Perusahaan atau entitas bisnis. Perusahaan atau entitas bisnis dapat memiliki hak cipta atas karya yang diciptakan oleh karyawan mereka dalam lingkup pekerjaan, atau mereka dapat memperoleh hak cipta melalui perjanjian dengan pencipta. Dan yang terakhir, warisan dan pewaris. Hak cipta dan diwariskan kepada ahli waris jika pencipta telah meninggal. Pewaris akan mengelola hak cipta atas nama pencipta yang telah meninggal. Objek hak cipta. Ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta bisa dilihat di dalam pasal 40 UU HC 2014, yakni ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup a. buku, pamflet, pewajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. B. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenisnya. C. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D. lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. E. drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. F. karya seni rupa dalam segi bentuk seperti lukisan, gambar, ukir-ukiran, kaligrafi, seni, pahat, patung, atau kolase, dan masih banyak lagi. Dalam hak cipta, terdapat beberapa jenis hak eksklusif yang melekat pada pemilik hak cipta. Hak-hak eksklusif ini memberikan pemilik hak cipta kontrol atas penggunaan karya yang dilindungi oleh hak cipta tersebut. Berikut adalah beberapa jenis hak eksklusif yang melekat dalam hak cipta. Yang pertama, hak reproduksi. Hak ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk membuat salinan atau memproduksi karya yang dilindungi. Ini mencakup pembuatan salinan fisik seperti cetakan, rekaman audio, atau salinan digital seperti unduhan atau penyalinan elektronik. Yang kedua, hak distribusi. Hak ini memberikan pemilik hak cipta kekuasaan untuk mengontrol distribusi karya kepada publik. Pemilik hak cipta dapat memutuskan cara dan wilayah geografis di mana karya tersebut dapat didistribusikan, seperti melalui penjualan, sewa, atau peminjaman. Yang ketiga, hak pementasan dan pertunjukan. Hak ini memberikan pemilik hak cipta hak eksklusif untuk melakukan atau memperlihatkan karya tersebut secara langsung kepada publik. Contoh hak ini adalah hak untuk menampilkan drama secara teatrikal atau pertunjukan musik langsung. Yang keempat, hak penyiaran. Hak ini berkaitan dengan penyebaran karya melalui media penyiaran seperti radio, televisi, atau siaran internet. Pemilik hak cipta memiliki kontrol atas penggunaan karya melalui saluran-saluran penyiaran tersebut. Yang kelima, hak adaptasi. Hak adaptasi memberikan pemilik hak cipta hak untuk membuat karya derivatif atau mengadaptasi karya yang sudah ada. Ini termasuk pembuatan versi terjemahan, pengubahan format, atau pengembangan karya baru yang didasarkan pada karya yang sudah ada. Yang keenam, hak publikasi. Hak ini memberikan pemilik hak cipta kekuasaan untuk memutuskan kapan dan bagaimana karya tersebut akan dipublikasikan atau diungkapkan kepada publik. Hak-hak eksklusif ini memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta untuk mencegah orang lain menggunakan karya tersebut tanpa izin atau melanggar hak-hak yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, batasan dan pengecualian tertentu juga ada dalam hukum hak cipta yang dapat mempengaruhi ruang lingkup dan durasi dari hak-hak eksklusif ini. Dan di sini saya juga akan menjelaskan jangka waktu perlindungan hak cipta. Jangka waktu perlindungan bagi 1. Pelaku berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual. Yang kedua, produser rekaman suara berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.
Yang ketiga, lembaga penyiaran, berlaku 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan. Yang keempat, buku, pamflet, drama, tari koreografi, seni rupa, seni batik, lagu atau musik, arsitektur, adalah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kelima, program komputer, sinematografi, fotografi, database adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang keenam, yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara adalah 50 tahun sejak pertama kali diketahui oleh umum. Pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta merujuk pada transfer untuk pemberian hak ekonomi yang terkait dengan karya cipta. Jenis-jenis pengalihan hak ekonomi dalam hak cipta meliputi: yang pertama, lisensi, yaitu pemberian izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya cipta dengan syarat-syarat tertentu, seperti lisensi eksklusif atau non-eksklusif. Yang kedua, penjualan hak, yaitu transfer kepemilikan hak cipta sepenuhnya kepada pihak lain. Yang ketiga, hak sewa, yaitu pemberian izin untuk menggunakan karya cipta dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Yang keempat, sublisensi, yaitu pemberian izin kepada pihak ketiga oleh pemegang hak lisensi asal untuk menggunakan karya cipta. Yang kelima, hak waris, yaitu transfer hak cipta kepada ahli waris atau pihak lain berdasarkan ketentuan hukum. Selanjutnya tentang batasan terhadap pemberian hak cipta. Pada umumnya semua hasil karya manusia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Namun ada beberapa pengecualian. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 41 adalah: A. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata. B. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan. Dan yang terakhir, C. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknik atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Selanjutnya, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 43 adalah: A. Hasil rapat terbuka lembaga negara. B. Peraturan perundang-undangan. C. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah. D. Putusan pengadilan atau penetapan hakim. Dan yang E. Kitab suci atau simbol keagamaan. Setiap tindakan yang mengambil karya orang lain atau pihak lain tanpa seizin dari pencipta hak cipta bisa dianggap sebagai pelanggaran. Namun ada beberapa yang tidak dianggap sebagai pelanggaran seperti pasal 43 sampai dengan 49 dan pasal 51 UU HC 2014. Dalam pasal 43 disebutkan tindakan yang tidak dianggap pelanggaran, yaitu pengumuman, pendistribusian, pengambilan berita aktual, pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi yang tidak bersifat komersial. Batasan terhadap pemberian hak cipta. Hasil karya tidak dilindungi hak cipta berdasarkan pasal 44 adalah penggunaan, pengambilan, penggandaan dan atau pengubahan suatu ciptaan dan produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: A. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tindak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. B. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan. C. Ceramah. D. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Selanjutnya, ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional mengacu pada cara-cara di mana kelompok-kelompok manusia yang berbeda secara historis telah mengungkapkan dan mempertahankan warisan budaya mereka.
ini dapat mencangkup berbagai aspek seperti seni, musik, tarian, cerita rakyat, pakaian, bahasa, dan lebih banyak lagi. Ekspresi budaya tradisional adalah cara penting untuk melestarikan dan membagikan nilai-nilai dan identitas budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Michael Blakeney, folklore lebih banyak didiskusikan dalam hak cipta atau hak cipta plus, atau dengan kata lain, folklore adalah bagian dari hukum hak cipta. Dimaksudkannya ketentuan tentang ciptaan yang tidak diketahui penciptanya ke dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi kekayaan budaya Indonesia terhadap penyalahgunaan pihak asing. Oleh karena itu, Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menempatkan negara dalam posisi yang sangat strategis di dalam mengamankan dan melestarikan kekayaan tersebut. Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama, jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Kedua, jika suatu ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Yang ketiga, jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan penerbitnya, negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya. Sekian pemaparan materi tentang hak cipta dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.